Woi. Hey, Pramusim kok ada quarter finalnya? cuma gerombol doang loh yang setia sama cewek. Lihat tempat lain. Nggak ada lagi. Kita doang yang main begini nih. Sampai detail, dibedah tim Brazil, dibedah Palmeiras satu-satu. Padahal katanya kompetisi mirip pramusim kata orang-orang. Katanya nggak ikut. Padahal kalau kata Pole sih kan. Tapi respect untuk Basya ya. Sebagai fans Arsenal cukup passion Untuk ngikutin cewek-cewek. cukup passionate untuk ngikutin cewek. Sebenarnya sih nggak passion, cuman Respect. kita harus kewajiban lah. Profesional. Ya pokoknya kita di podcast atau di episode kali ini akan membahas preview match quarter final. Di weekend ini semua ya. Semua di weekend ini starting di hari Sabtu jam 2 pagi. Setelah itu nanti ada yang jam 8 pagi, ada yang jam 11 malam. Lalu jam 8 pagi lagi. Berarti Jumat malam ya? Tanggal 5 ya pokoknya. Nggak, ini mau ngomong nggak sih? Mikir di sini. Ini mau ngomong. Dia mau gini Andre Taulani begini. Di sini miknya. Ya pokoknya hari apapun itu, Sabtu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kita mulai dulu podcastnya. Let's go! Ya sebelum kita mulai, yang belum subscribe harus subscribe. Gue tunggu, gue hitung sampai 3 detik. 1, 2, 3 subscribe. Udah. Dan biasanya kreator-kreator pada gitu kan. Harus gitu dah mulai sekarang. Harus itu juga ya. Terus follow semua sosial media. Follow semua Wilayah Grombol. Ada Instagram, ada TikTok, ada juga yang kita punya grup komunitas Telegram. Gromboys. Jadi harus datang, harus masuk. Harus masuk. Ingetin. Dan banyak di situ kalau mau chat sama teman-teman di sana, banyak bisa ketemu teman baru, bisa ngobrolin bola, ngobrolin anime, ngobrolin apapun itu dah. Terus kita juga punya Spotify, kita bisa bisa dengerin di mana aja yang sifatnya audio. Dan juga ini bukan akun re-uploader, ini akun real Grombol Extra. Di situ kalian bisa milih-milih. Udah dijelasin belum ke audiens Grombol Extra? Udah. Ya. Jadi kalau misalkan kalian kayak lagi sibuk apa gimana, kalian pingin dengerin subtopik lah di satu podcast, itu biasanya akan kita ringkas di mungkin 15-20 menit ya. Di Grombol Extra tersebut. Jadi jangan lupa di follow juga, di subscribe juga. 1, 2, 3 lagi dong. 1, 2, 3 subscribe. Oke. Ya kita langsung ke. Udah lah, gak usah kreator-kreatoran follow lah ya. Ini Arsenal Fox oleh Alatas. Ini juga berdua bukan kreator. Canda. Nugi Nugget. Boleh lah. Iya makanya bercanda Nugi Nugget. Ini yang udah hancur mau bangun sendiri. Mau ngajak orang hancur. Langsung kita ke match pertama, Chelsea The Blues. Apalagi sebutannya The Pensioner, ya kan? Ya. The Pensioner yang akan True Blue Bridge of Blue gak sih anak. Oh iya itu aku itu ya. Kepala gue adalah match ketemu Palmeiras, lagi-lagi tim dari Brazil yang nggak mengejutkan juga sih, cuman maksudnya bisa mengalahkan tim favorit Botafogo. Dan akan ketemu Chelsea di sini. Estevao akan ketemu calon klubnya. Bukan calon ya. Udah pasti klub barunya. Maksudnya klub yang akan dia mainin musim depan. Cadangin. Iya, cadangin belum tentu, Pak. Kalau conference dia main, ini Champions League masalahnya kalau, kan. Champions League. Kalau Madue kayaknya dia ke tim gue, kelar main tuh Estevao. Ngapain sih lagi, capek beli pemain Chelsea. Stop. Udah, lanjut. Di sini sebenarnya kalau ngomongin Chelsea ya, sebenarnya kalau ngomongin pemain paling on fire itu Ole Neto atau Pedro Neto. Parah sih. Dia pemain terbaik di 3 gol. Yang rating tertinggi di CWC. Iya, tinggi. 3 gol. Walaupun timnya kurang tinggi ya, cuman dia pemain 3 gol. Respect buat Pedro Neto ya. Berapa penampilan? 3 penampilan? 4 ya. Sama kayak Gonzalo Garcia dong, 3 gol 4 dia nggak main 1 game kalau nggak salah. Cuman ratingnya paling tinggi. Tapi suburan sama lah sama Gonzalo. Pedro Neto bermain bersama Chelsea 9 bulan di PL, bawa Chelsea ke peringkat 4. Salah satu yang paling ikonik adalah gol comeback-nya dia lawan Fulham yang dikontrol pakai dada bisa di first time sama dia. Terus juga dia ada di Conference League final, juara kita di sana, dan dia bawa timnya juara juga Nation League.
Sama Portugal. Jadi ini kalau lu nanya pemain bola mana yang belum tidur, belum nyenyak tidurnya, belum istirahat Iya, besok masih kerja Neto lagi. sebenarnya. Pedro Dan Neto. somehow pemain yang dibilang injury prone di Wolves, bukan dibilang sih, yang rekornya Iya. injury prone di Wolves, alhamdulillah per Si Jumat 3 ini Kamis nih syuting. Kamis 3 Juli 2025 mereka dia masih sehat. Iya. Jadi mudah-mudahan dia sehat dan bisa membantu Chelsea melawan Palmeiras. Palmeiras bukan tim kecil, gue sudah sampaikan. Palmeiras adalah salah satu atau tim terbesar di Brazil. sejarah lokal Brazil. Palmeiras juga pernah juara dunia kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Corinthians itu. Oh, Corinthians, sorry. Artinya Palmeiras, tapi kalau di lokal paling gede lah. Di Serie A Brasil tuh dia paling gede. Bukan lawan yang gampang. Di sana ada Estevao, pemain yang pasti mau nunjukin dirinya untuk Maresca kan. Pelatih lihat gue dong. Ngerti gak sih? Ini yang bakal gue tunjukin. Ini akan gue bawa Mau ke ngasih Chelsea paham. gitu kan. Terus ada pemain-pemain yang mendapatkan momentum kayak Paulinho kemarin. Terus ada Rios, gelandang yang lagi naik daun, mau dibeli sama banyak tim besar. Jadi menurut gue Chelsea harus gigi satu. langsung Kenapa gitu? dari awal gitu. Gigi satu udah ini no Gigi satu? nggak boleh disrespect. Kalau gigi 1 kan jatuhnya bukan kenceng, gigi 4. Salah ngomong ya? Iya. Gear 5. Heeh. Gear 5. Harus Chelsea udah harus gear 5 karena udah nggak ada waktu untuk eksperimen. Pak Maresca ya, tolong. Jadi gunakan apa yang paling, semua pemain yang paling kuat yang bisa lo gunakan. Gunakan skema taktik yang terbukti proven. Ya begitulah. Ya, dan kalau ngomongin Palmeiras nih, gue mau bacain sedikit kayak pemain yang bahaya. Tadi lu disebut Estevao, dia memang kalau ngomongin attacking sequence, involvementnya dia memang paling banyak di antara semua pemain Palmeiras di CWC ini. Dia dari shootnya, chance created dan segala macam. Tapi ada beberapa pemain kayak Mauricio juga cukup sangat involved di sisi attacking. Ada juga Piqueras, Joaquin Piqueras, Gustavo Gomez juga cukup berbahaya di situ. Tapi opsi pertama striker mereka tuh Vitor Roque. Vitor Roque, Pemain yang gagal di situ tuh. Iya. Barca. Ada juga Facundo Torres tuh, gue inget ya dulu tuh Facundo Torres itu dia Orang lama dia tuh. main di MLS kalau nggak salah, karena sempat ada link ke Arsenal juga Facundo Torres, makanya dia pemain familiar. Latin juga. Cuman ya dia pindah ke Palmeiras. Kalau dia nama-namanya itu kayak Iya. Chile, Uruguay. Iya. Gak punya identik kali. Sekarang gimana nih? Joao Pedro katanya langsung terbang ya ke. Joao Pedro sudah bersama skuad Chelsea, sudah latihan bareng. Udah berangkat ke Amerika berarti. Dan sudah masuk, gue lihat di websitenya Club World Cup, dia ada di squad listnya Chelsea juga. Karena memang pendaftaran terakhir hari Kamis ini. Semua pemain yang ditransfer, pemain tim-tim dalam CWC boleh diregister. Jadi Joao Pedro akan ada bersama skuad Chelsea, tapi harapan gue nggak usah dipakai. Tolong Simpan aja udah. udahlah, biarkan dia bergaul aja. Tapi dia kalau langsung instant impact ya nggak apa-apa lah. nongkrong bareng. Mungkin Mungkin dia ya lape gagal kayak kemarin. di momentum-momentum tertentu dia ya mungkin nggak tahu momennya kapan gitu. Ya, kita lihat lah. Tapi Kapan momen yang takutnya tepat gua- pemain-pemain Iya gitu sih. yang nggak tahu skema permainan apa masuk tuh kapan gitu loh. Apalagi Takutnya lagi jadi turnamen extra juga lagi time, mulai. Jadi Joao Felix lagi. Iya. Yang udah- Tapi kalau jadi Joao Felix memang menguntungkan. Kenapa? Karena Joao Felix biasanya di minggu-minggu pertamanya bagus. Oh. Bukan maksudnya jadi kayak gitu, jadi hal yang nggak, pemain yang nggak berguna ujung-ujungnya. Dan gue baru ngeh ya. Gila, saking kita berapa kali kita ngomongin transfer Chelsea itu mungkin hari Senin kemarin kan. Gue ngomong bahwa dia pengganti Kunku. Gue lupa juga bahwa dia pengganti Joao Felix juga. Iya. Jadi Chelsea punya 2 striker versatile yang udah nggak dipakai gitu loh. Iya, Joao Felix terlupakan. Lupa. Felix balik. Felix masih balik kan habis CWC. Udah punya Chelsea lagi, cuma udah nggak masuk. Iya maksudnya udah baru balik dari Milan habis CWC kan. Enggak, udah balik Udah dari balik? dari awal iya. Oh nasib. Iya, Tapi dan dia nggak sudah masuk, dia emang udah udah nggak dia masuk. udah dapat lirikan, udah dapat rayuan dari Klub salah Arab ya? satu klub Saudi Arabia, Sorry ya. Neom SC. Lah bukannya dia di Benfica ya? Balik lagi ke Benfica. Sempat ada rumor Benfica tapi yang kencang sekarang dari Neom. Neom nih kalau lu tahu lu pernah lihat vision negara kotanya Iya. Saudi yang gepeng nggak? Iya. Iya, Yang The Line, panjang- apa sih The Line? Apa sih? Iya, Line itu The Neom Line. tuh. Oh, Itu itu. Neom. Kotanya belum ada, klubnya udah ada. Nggak tahu kayaknya begitu. Ada lampunya nggak di situ? Neon. Ya. Terbang-terbang. Basya, mau denger cerita Basya enggak? Aduh, berarti
Joao ganti Joao ya, Joao Felix diganti dengan Joao Pedro. Tapi gue beri statement sekarang sih. Menurut gue Joao Pedro bakal outputnya nyetak golnya akan lebih dari Delap musim depan. Lebih subur menurut gue. Dan ngomongin Palmer, apakah Palmer akan main di left lagi? Sepertinya Maresca ini gue kurang setuju sih sebenarnya. Cuma Maresca juga nggak punya opsi. Maresca nggak punya inform winger hari ini. Nggak ada winger yang on form, cuma Neto. Madueke nggak bisa kiri, Madueke. Bisa, cuma kan Madueke tidak dianggap on form gitu loh. Jadi sekarang berdasarkan apalagi game terakhir lawan Benfica yang 85 menit gue perdebatkan kemarin bersama Karim itu, gue ngerasa itu skema permainan yang sangat ideal dibawa di CWC ini, di sisa pertandingan ini. Jadi ya gue akan ngelihat adanya Palmer sebagai left midfield. Oh ya, Gittens juga belum bisa main ya? Kalau Gittens nggak bisa. Gittens kan masih harus Dortmund juga nggak dibawa. Sterling. Harusnya Banyak kesamaan dia. banyak banget. Harusnya ada Sterling sih. Nah kalau misalnya Lampard lagi, si Palmer ada di left midfield itu lo akan ngeliat banyak pemain yang akan penetrate ke dalam. Kukurea, Neto akan berada di situ, akan ada si siapa? Neto akan drift ke tengah gitu loh. Neto sama Delap akan menjadi. Terus kenapa nggak Netonya yang di kiri aja? Terus yang Kalau Palmer di kiri, runnernya siapa? Lah maksudnya kan kalau Palmernya kan tadi katanya di kiri, Netonya ke tengah invert. Masuk ke tengah, iya. Dari kanan ke tengah masuk. Jadi skema yang baru itu kemarin gue bilang kan dia di atas lapangan 4-4-2. Tapi setelah gue pelajarin bukan 4-4-2 sebenarnya. Nantinya tuh akan 4-2-2-2. Iya. Gitu. Jadi dua lebar ya. Dua lebar. Oh, duanya kayak dua di Jepang. Dua Jepang. Apa tuh? Gue apa ntar di pramusim aja. Oh iya. Inside jokes. Nah, pokoknya nanti akan ada dua runner yang lari untuk menerima bola dari Palmer, yaitu Delap sama Neto. 4-2-2. Duanya dua gini, 4-2. Oh, duanya dua gue papa. Iya 4-4-2 sih. 4-4-2 tapi yang modelnya begitu, yang pakai CDM. Iya. Jadi ujung-ujungnya kalau gue lihat ya Palmer itu akan bergerak kayak Kvaratskhelia di PSG. Dari lebar banget. Yang lainnya masuk ke dalam. Jadi gini. Jadi narrow. Enggak estetik, bukan enggak estetik bahasanya, enggak asimetris. Asimetris. Paham. Ya. Dari situ kita kayaknya dan kalau ngomongin prediksi juga super komputer apa segala macam 70% Chelsea lolos. Yang ini Opta analis apa sih tadi? 70%. Yang masuk chance yang paling gede masuk final Chelsea. Jinx banget gak sih? Ya, itu kan data driven. Enggak, tim lo kayak enggak ada jinx deh. Enggak kena begitu-begitu. Enggak kena ya. Tim gue aneh sih emang. Tim lo aneh. Suka dapat dapat aja. Bisa tiba-tiba final. Kalau ini siapa sih? Enggak ada kan? Enggak ada. Al-Hilal. Iya bukan, maksudnya enggak ada yang Eropa. Al-Hilal berat sih. Jujur. Al-Hilal berat. Kalau lolos lawan Palmeiras, lawannya Fluminense atau Al-Hilal. Al-Hilal justru berat. Biasanya begini-begini nih, ntar Fluminense lagi yang lolos nih. Iya nih apa sih nih? nih? Dia emang perlu diakui lah di kancah-kancah kompetisi begitu memang. Emang emang di sepak bola ada kayak gitu ya? Ada emang. Ada kayak ada roh gitu. Ada roh. Ada. Cuman emang. Makanya bukan matematika, sepak bola ini bukan matematika. Makanya bisa Piala Champions League 2 itu bukan matematika. Iya. Gimana bisa? Itu dipertanyakan loh. Itu hoki tapi yang hoki yang bisa di. Iya mungkin gue punya roh karena kelasnya batchnya singa kali ya. Maksudnya kan makhluk gitu ya. Nggak ada. Nih Barca nggak ada makhluknya. Oh nggak ada makhluk. Iya. Madrid nggak ada makhluk kan? Iya. Serem-serem juga. Gue tadi mau ke meriam. Nggak ada rohnya. Nggak ada. Dia harus nyawa. Nggak lah, kita langsung ke match ada pesaingnya. Nggak dulu, jangan sign lo ke sebelah dulu. Ada di bagian kiri aja dulu. Fluminense dan Al-Hilal. Iya udah singkat padat jelas aja dulu. Masa harusnya diatur kan? Enggak, menurut saya kenapa diatur? Enggak, sana seru-seru. Entar dulu, yang kita buang dulu. Bukan dibuang, salah bahasanya, bukan dibuang. Maksudnya kita bahas pinggirin dulu Madrid lawan Dortmund. Ya maksudnya kita udah lebih tahu match ini akan sangat berani-berani Anda taruh Madrid bukan di akhir video. Madrid itu main course. Nanti dong, kan kalau di semifinal ketemunya antara Bayern sama PSG itu pasti main course.
Kan nggak mungkin kan Palmeiras kalau Fluminense gitu. sama Al Hilal lo geser untuk Madrid berarti lo bukan ini lagi. Kan main course lagi. Lo berarti iya appetizer masih. Iya, lebih daging Fluminense sama Al Hilal. Karena menurut gua kalau ngomongin lebih seru pertandingan ya, bakal lebih seru ngomongin lebih seru ya. Bakal lebih seru Fluminense sama Al Hilal. Jadi Dortmund Karena Berarti Madrid di tangannya Xabi Alonso nggak seru menurut lo? bukan. Ini sejak kapan sih Jose framing ya? Enggak, maksud gua di Madrid lawan Dortmund ini bakal one sided, bakal dan punya Madrid. Bakal punya Madrid. Ya nggak gitu lah. Bakal Tapi gua punya setuju sih. Madrid. Bakal punya Gua setuju. Madrid. Dortmund pas kemarin main tuh menang Bro, pasti. Madrid full of Madrid. quality. Enggak, Bro. kita Madrid lihat. lah. Bro. Kesusahan juga Madrid Madrid sama Juve full of kesusahan quality, punya pelatih yang adaptif. Itu kemarin kita lihat game lawan Juve. Ruang kesusahan juga Pak. Gila. Gak adaptif tuh game. menurut gua adaptif. Kenapa? Yang pertama di setengah babak pertama ruang yang kesusahannya Valverde sama Arda Güler dirapihin, drop Bellingham di situ. Langsung sebelum halftime loh. Di menit 20-an udah langsung ada instruksi Bellingham Turunin drop. dikit. Deh, di babak kedua clear. Juve nggak punya chance sama sekali. Iya. Gitu loh. Ya, cuman babak Jadi pertama menurut gue ini tim Juve lumayan. yang punya mental juara, yang punya squad tebal dengan kualitas dan punya pelatih yang kaya taktik. Jadi good luck aja Dortmund. Gue setuju sama lu. Iya. Dan kita harus sebenarnya kayak ke Dortmund balik lagi yang Madrid harus mewaspadai Gureishi dan Adeyemi, yang mana kalau kita compare kemana pas lawan Juve Adeyemi tren ya. iya. Iya. Ya makanya kalau untuk lawan Juve kemarin kan Juve mau punya sistem yang bagus di match kemarin ya, bisa sedikit counter menahan Real Madrid, tapi emang Kolomuani depannya. Tapi ujung-ujungnya Itu orang bagus. Enggak lah. Cuma kemarin compare kayak Gureishi, kurang klinis aja, kurang klinis. Gureishi enggak dopai. Tapi link up play-nya, link up Gua play-nya, ngomong Yildiz, Pak Yildiz top, Enggak. bukan Yildiz, Kolomuani itu Kolomuani. di Serie A bagus banget musim ini. link up play-nya bagusan Kolomuani daripada Cuma sebenarnya sih. kalau kenapa gue sedikit setuju one sided karena ujung-ujungnya dua pemain itu juga. Kayak Yildiz Muani Ini Iya, Adeyemi sama akan main direct, benar-benar direct dengan Adeyemi Adeyemi dan Gureishi. opsinya nggak banyak. Sedangkan untuk mengalahkan Real Madrid, lo harus memutar otak. Lo harus punya banyak bingung opsi. nyari selahannya. Enggak, cukup free kick Madrid yang aja. tadi malam lawan Juve itu nggak sebanyak itu. Ya bukan, maksudnya kan kemarin lo lihat Yildiz nggak bisa bergerak karena ruangan udah ditutup. Udah nggak ada opsi nih. Flank nggak bisa dipakai sama Juve, udah selesai. Ya memang Dan Juve juga nggak ada yang free kick jago Pak. ada Vlahovic. Iya. Itu nggak main. Nggak tahu arahnya kemana. Lupakan Juve, kita ke Madrid lagi. Ya pokoknya, dan menurut gua nih Madrid no disrespect to Dortmund, tapi ini easy win menurut gua buat Madrid. Kayak nggak easy. Kayak nggak easy, Nggak easy win. One sided itu Easy berarti win. easy win apa enggak? Easy win One lah. sided itu Nggak. easy win apa enggak? Easy win. One sided belum tuh easy. Kayak Belum kemarin easy tentu. win. Kayak kemarin Juve. Madrid one sided menurut gue, tapi Iya. easy win. Easy win menurut gua. Menurut gua defense Dortmund nggak sekuat Juve. Ya, Menurut bisa gua. Ya memang. You got kali your itu. argument lah. Cuman orang larinya lebih banyak Dortmund. Orang lari. Nggak ada malah. Enggak lah, cuman depan dua doang Ada orang ini. lari. Siapa lagi? Agak. Kanan Soalnya- sekarang Bran main di kanan sekarang ya. Iya. Oh, Bran- Bran, nggak main, Bran, Julian Main. Brand. Nggak. Gak ada Joe Nggak Bellingham juga. Jadi ya. Iya nggak bisa Reo, Kena. nggak bisa Reoni Kakade. Harus ada KKD. jadi keburu pindah. Ya udahlah, good luck lah. Good luck buat Dortmund. Kalau menang papai betak. Udah urusan. Dan kita lanjut ke match. Ini menurut gue main Madrid course. enggak, sorry, sedikit sebelum lo transisi. Ya sejauh apa sih Madrid? Habis itu Madrid, ya maksud gue untuk ngelawan tim yang jadi di sebelah sananya PSG sama Munchen, gue pengen lihat Madrid sekuat apa sih Xabi Alonso. Oh, Iya, pengen kalau- ininya juga cek kodam lah. Kalau Dortmund kan kita bisa bilang one sided. Habis itu dia bisa sejauh apa ngelawan dua tim yang udah jadi itu dua-duanya. Iya. Tapi kalau ketemunya Bayern terbang-terbang sih menurut gue. Depannya siapa? Madrid ya. Ketemu PSG ini yang menarik di tonton. Munchen juga. Ya, Mungkin udah. maksudnya quality depannya Madrid bisa Ya, nge-exploit, Bayern Munchen bos. Depannya bagus semua. Munchen Bukan, lah. maksudnya penyerangnya Madrid itu bisa ngacak-ngacak bisa ngacak-ngacak belakangnya belakangnya Oh, Munchen. belakang Munchen, ya. Iya, Oh, jadi belakang Munchen berat sih. Dan belakangnya Madrid bisa diacak-acak. enggak lah. Iya. Siapa? Haisen, Rudiger, Orang Paige, Yildiz sama Pai. Kolomuani bisa Haisen- eksploitasi. Sorry ya, menurut gue Haisen potensialnya ada, ceilingnya tinggi, tapi masih mentah banget. Ya memang. Menurut gue Haisen masih mentah banget. Entah, tapi menurut gue bisa langsung. Cuman dia bermain di ini. skema yang bagus tuh tadi malam. Iya. Berapa kali salah passing waktu lawan Juve? Iya. Haisen tuh berapa kali salah passing? Masih belum. mentah. Gak ada ancaman apapun loh di sisi dia.
semua di sisi Rudiger. TA sama Ancaman tuh dia dapat pas lawan di grup tuh lawan Al Hilal sama siapa tuh lagi? Al Hilal, dia abis itu ketemu Monterrey, bukan Monterrey. Pacuca. cuma seri sama Orang Hilal seri ya? Al Hilal seri. Ngeri loh ini tim. Al Hilal kan debut. Al Hilal debut. Jadi Iya, ngeri loh ini tim. Gak bisa di Al Hilal nih. Makanya. Akhirnya juga gak kalah kan. nggak Ya, kalah. kalau masuk UCL ngeri. Ngeri bisa. Bisa. Cuman gak bisa 16 pindah besar benua, gitu. iya. Iya. Ya, tapi lawannya tim yang cukup ini juga, cukup tangguh, cukup bisa ngelain Inter kemarin kan, Fluminense yang dinahkodai oleh Belum kalah juga dia. Belum. siapa? Oleh Thiago Silva di Dikepalai kepala di center backnya ya. Pala kamarnya dah. Kepala kamarnya Thiago Silva. Makanya ini gue bilang tadi kenapa Fluminense sama Hilal ini menurut gue lebih seru daripada Madrid Dortmund karena ini dua-duanya bakal ngotot parah, dua-duanya bakal Al Hilal abis lawan bener-bener City ngebuka menang, banget ya. dia udah aim final ini. Maksudnya dia pikiran dia udah di final. Karena awalnya menurut gue nggak expect bisa ngelewatin City menurut Ya gue. karena Contenders Champions League aja Iya. udah. Dia lawan Udah apa? ngukurin. Maksudnya- Tim terbaik Inggris aja di. Udah digugurin. Ya. sama dia. maksudnya Lagi tinggal- tim yang berusaha masuk Champions League doang. Tapi gue gak bakal terlalu ngunggulin Al Hilal sih. Gue ngeliat ini Fluminense bisa main juga. Kenapa? Makanya bakal ngotot dua-duanya. Bukan. Kenapa? Karena keunggulan yang gue bisa lihat so far dari Al Hilal ada counter attack-nya. Yaitu Dan lawan Fluminense, kapan mau counter attack orang di parkir bus? Bisa nggak lu bongkar? kalau parkir bus. Parkir bus, yakin gue. Kalau tim yang dua-duanya, itu kan kalau parkir bus otomatis lo bermain dengan counter attack. Terus Iya. kalau dua-duanya counter attack, nggak ada yang nyerang dua-duanya. enggak, Al Hilal nggak akan nyerang. Maksudnya Al Hilal akan keluar. akan Fluminense mencoba akan mendominasi. bermain dengan benar-benar counter attack pure udah. Iya. Kayak kemarin lawan Iya, Inter. iya, dan itu akan gue belum tahu cara Al Hilal membongkar defense yang segitu hebatnya dari Fluminense. kalau menurut gue Kalau sih dari gue. menurut gue Al Hilal justru mungkin akan nyari celah gimana caranya untuk dia ngelakuin counter attack. Mungkin Inzaghi akan ngebiarin. Kebalik dong. Enggak. Rest defense. Dia enggak iya bakal rest defense enggak mungkin dia Rest ngasih defense-nya jadi gue nggak tahu namanya rest defense bukan ya. Jadi sirkulasi bola tuh dibilarin di belakang, maksa orang ngepres. ngepres ya. Jadi lo Diselong. Iya, jadi ketika mereka naik, lo nge-create, lo apa bahasanya? Merekayasa transisi lo. Seakan-akan, iya. Lo merekayasa counter attack. Jadi counter attack lo yang bikin. Jadi bola disirkulasi di belakang, mancing Biar dia musuh, lengah. pancing musuh, pancing musuh keluar. Keluar ngepres. Press juga dong. Iya. dan Plak, menurut gua tapi segitiga. counter attack better di Al Hilal. Kalau- Iya. Kalau sampai anggap kalau di press, kalau benar-benar kepancing selesai. Fluminense selesai sih. Iya, setuju gue. Iya. Dan kalau ngomongin Al Hilal dari sisi Fluminense tadi kita ngelihat gimana mungkin dia lawan Inter juga kemarin yang gue notice adalah gimana dia bisa build up dan nge-bypass press kan. Dan itu Al Hilal kan mungkin di bawah Inzaghi belum terlalu klop banget dari sisi counter pressing organisasinya. Jadi mungkin ini bakal dimanfaatin sama Fluminense. Karena kalau gol pertama yang 2 menit itu kan dari proses dari belakang kan. Si Fluminense ya pas ketemu Inter. Yang gol pertama yang gol early itu. Dan itu mungkin juga bisa dilakuin sama Fluminense ketika dia mau nge-bypass lini tengahnya Inter atau lini depannya Inter. Dia akan bisa melakukan kombinasi-kombinasi dari belakang yang ujung-ujungnya akan cepat seperti yang dimention pelatihnya. Pokoknya dia mau bola tuh cepat banget ke kotak penalti. Ya itu. Ya. Inter kemakan di awal gitu kan. Cepat banget. Cepat banget. Jadi Al Hilal harus hati-hati akan itu dan Mungkin terjadi hanya 1 2 3 kali. atau 3 kali dalam tapi 90 menit tapi bisa jadi sesuatu. bisa jadi efisien. Dan paling kalau ngebong kalau Inzaghi ngebongkar ya atau Inter ngebongkar di sini Malcolm dan Cancelo harus berperan banget sih. Karena Ya kayak kemarin lagi, Iya. Cancelo Bang Malcolm yang bener Malcolm lumayan ngacak sih Lumayan lawan ngacak. City. Cancelo kita bisa lihat dari gol yang dia asisnya gila mewah banget. asisnya dan gimana Ruben Neves di tengah dan Milinko Savic juga. Milinko Savic diharapkan juga bisa sering masuk ke box. Iya, untuk- kemarin headingnya kan yang gol kedua kan dari dia Cakep heading. itu. Iya. Dan Ruben Neves yang bisa jadi nomor 6-nya yang Bukan gol kedua, gol winner itu ya. Yang terakhir Yang ini Milinkovic mantul. di save ada yang Iya. rebound. Siapa tuh? Gol terakhir ya? Kayak Gol gol Leonardo terakhir ya? Iya. Iya. Jadi ini menurut gua akan jadi pertandingan yang menarik. Kita lihat siapa yang akan menang, siapa yang akan ketemu Chelsea atau Palmeiras. Kita langsung ke main course-nya aja. Di sini ada 2 match Raksasa. yang raksasa bisa dibilang early final ya.
Early final. Lumayan, karena back kiri udah gugur-guguran si Ya. Chelsea nih. Ini bakal ada 2 early final sih antara PSG Bayern melawan Madrid kan nanti. Nah, kalau dari sisi PSG lawan Bayern, kita ngeliat gimana kemarin PSG ngobok-ngobok Inter Miami, ya itu udah expected. Tapi kita ngeliat Bayern juga pas ketemu Flamengo kemarin ya, itu juga kecolongan banget. Gak nih Munchen pasti dieksploitasi abis-abisan sama PSG. Dengan enggak backnya backnya Bayern Munchen ini emang terkenal dibobolin sering lumayan. Jadi Iya. PSG apalagi iya. Rate kebobolan tinggi juga tuh. Iya kebobolannya tinggi. Apalagi kalau misalnya ketemu depan-depannya PSG. Orang-orang sakit semua 3-3. Si Dembele, si siapa, Vica segala macam. Nah, harapan gue apakah Ousmane Dembele bisa start? Kalau dia bisa start, ya udah. Udah tutup. Tapi Juga sih. nggak juga. Kita bisa ngelihat efisiensi dari Harry Kane yang bola dapat dikit aja bisa ditendang sama dia dari mana pun juga. Nah. Itu juga serem gitu. Bukan berarti kita bisa ngentengin Munchen. Apalagi Donnarumma ketemu Harry Kane. Dan di sini Davis out ya karena kena ligamen. Davis udah lama nggak ada ya? Ya dan ya Habis putus sama pacarnya. Emang iya? Galau Nggak dia. kelar-kelar dari kapan? yang paling gila. orang Kanada itu udah lama tuh. Dan Jadi akan ada secara di atas kertas kemungkinan antara Laimer atau Boy di sebagai fullback kanan yang akan membendung Kvaratskhelia. Bap. kayak menurut gue mendingan Boy sih karena Boy punya Pacey speed, punya pacing lawan Kvarat sih. Di sisi Laimer kiri, keberatan. Tapi bisa emang. di sisi kiri Mendung ini Farad bisa nggak? Soalnya. enggak. Di sisi Itu kiri dia. akan ada Stanisic Stanisic yang besar ya itu yang juga harus melawan membendung Due. Dewey. Tapi Tah sama satu lagi Upamecano nggak? Upamecano. Belum kawin dia berdua. Belum. Kawin, masih baru, udah terjun. Dan yang Baru kena banget kan Tah. Iya. kena press Dembele sih apalagi Upamecano kan shaky banget. Kapan sih terakhir kita ngelihat Munchen atau kita menganggap Munchen underdog? Gak pernah. Nggak Kayak nggak pernah. pernah, kayak baru di game ini. Baru di game ini Gue karena nganggap dia underdog. PSG terlalu OP anjir. Iya, paling Gue te- anggap dia underdog. Enggak, maksudnya di game ini. Iya, even di game ini. Menurut gue 50-50. Masa 50-50 Karena Pai? kemampuan penyerangannya Munchen juga sebaik itu. Iya, cuman kan yang balik Lo lagi. lo punya Dembele. Di satu sisi dia punya Harry Kane. Harry Kane tuh pressingnya oke banget. Iya, Dia jemput-jemputnya. chance pun create chance loh, Dia sebagai nomor 9 create chance itu oke banget. Itu juga serem. Dia bikin chance untuk winger-wingernya itu juga banyak, bukan sedikit. Dia narik diri. Musiala, Olise, Musiala main ya? Kayak siapa yang Musiala, bilang tuh Olise, kemarin? Gnabry. Ada satu pemain yang bilang kalau si Coman bilang kalau Lewandowski itu lo bermain buat dia, lo ngasih bola buat dia. Kalau Harry Kane bermain buat Tapi Harry Kane itu mereka ini Harry Kane itu ngebuat mereka jadi kayak one step gitu loh. Di elevate, diangkat Iya. sama dia. Dia create chance, dia turun, dia dia turun nge-press. itu keren sih dia turun-turun gitu tuh. Mas gue itu loh, dia bisa jadi kan anggap kalau lo bilang defender pertama itu penyerang, iya Harry Kane itu luar biasa bagus untuk jadi defender pertama. Iya. Dia bisa Karena turun punya sampai agility bagus. sampai mid, dia pindah ke kanan, dia pindah ke kiri. Olise bermain dengan ya lo tau lah Olise bagus banget sebagai winger kanan di Munchen saat ini kan. Kirinya dia ada Sane, masih ada Sane kan. Enggak, sana udah gagal. Sana udah gagal. Enggak, tapi masih main di sini. Masih Di di CWC masih di Munchen. Oh iya. Tapi Iya. ini out di informasi yang saya Ya, mungkin ini nggak diregister lagi kali. nggak Di diregister game lagi. kemarin tuh yang ngelawan Benfica, sana main. Iya enggak maksudnya di knockout udah keluar. Udah mungkin keluar. diregister kan Mungkin register soalnya di lagi. sini udah out tulisannya. Ya siapapun itu Transfer kirinya tetap ada Coman, Iya. Dan itulah makanya Munchen emang pabrik winger. Makanya dia Gnabry. ada Iya. berita tadi nge-approach Musiala Luis- main nggak? Main. Ya udah, kurang. Dia ada berita tadi nge-approach Luis Diaz, cuman ditolak tawarannya oleh Liverpool. Ya ini pasti lah untuk pengganti Sane. Iya. Cuma Dia nggak usah cari takut lah, basic Munchen winger. itu tim berani spending. Iya, punya Gila duit loh, pemerintah dia ini. Dia bisa tiba-tiba beli 100 juta nggak ada Pemerintah. masalah. Yang belum deal si Woltemade ya. Iya. Ultimate. Striker dari Dari Jerman. Iya. Stuttgart. Iya. Stuttgart ya? Woltemade. Stuttgart. Dan nggak jangan lupa juga kita kalau harus ngomongin ini juga ngomongin midfield ya, menurut gua balik lagi Midfield jauh lah anjing VT-nya, Bro. Kimmich Goretzka ini Udah usang. usang. Udah Bukan usang. masalah usang. sorry. Kimmich oke Nah. lah, tapi Goretzka Oke, Kimmich juga usang karena umur menurut lo. nggak umur doang Iya, sih. karena Enggak udah fasenya udah habis. besar. Iya. Habis. Kayak Bernardo Silva aja. Kayak Bernardo Silva, tapi di satu sisi ada Thiago Silva yang bisa lo jadiin Thiago Silva. bandingan pemain dengan umur sebuah Oh. Enggak, bukan masalah umur sih Pak. Dari Enggak, itu kan beda posisi, Mungkin bukan Pak. karena umur kali. umur
kadang itu di pertandingan yang lo harus bertanding dengan anak Butuh muda, pengalaman. pace apa, pengalaman itu berpengaruh. Posisi lo, Kita nggak menyangkal pengalaman, Pak. off the ball-nya itu kadang off the ball pemain itu kenapa lo bisa mengangkat Toni Kroos sebesar itu? Karena off the ball-nya dia mewah banget. Ya, Pemain dengan kalau off the ball. Nah ini Kimmich sama Goretzka bisa dibilang pemain yang pergerakannya itu lo nggak berasa, tapi kayak Goretzka tiba-tiba ada di depan kotak penalti, tiba-tiba nge-shoot dari shooting. jauh. Kimmich juga menurut gue salah satu underrated, dia pemain underrated Iya. banget, bisa jadi CDM yang luar biasa baik. Cuman ketemunya mah orang-orang yang punya Mungkin- flair berat juga Vitinha. Mungkin masuk bahasa bukan usang kali. Tapi lebih, tidak dalam on form, Dalam tidak on dalam form. form terbaiknya. Di sisi lain sebagai perbandingan ada Vitinha, Neves, Fabian Sama Ruiz. Fabian yang Ruiz, mungkin anjing itu dalam masih form terbaik dalam lagi karir mereka. fresh gitu. itu sakit. Kalau itu iya, cuman gimana ya? Gue nganggep kayak mungkin company bermain kayak Zeman, kayak tau lo Zeman, pelatihnya ada pelatih dulu Zdenek Zdenek Zeman. Zeman. Itu bener-bener lo oke lo nggak kayak kata-kata coach lo golin 3 nggak apa-apa, bisa kita golin 4. Ya. Itu bener-bener Memang filosofi itu mainnya. terjadi itu. Filosofi Ya, mainnya Munchen. kayak gitu. Dan gue ngeliat company kayak gitu. Gue nggak peduli baik gue diacak-acak, tapi penyerangan gue ini bisa lebih ngacak-ngacak lo. Ya kan dia punya duit, beberes lah. Bukan masalah beberes. Bukan dalam game maksudnya. Filosofi Oh, setahun filosofi, ini di bawah iya. company itu kayak gitu. tapi kalau kita ngomongin lawannya PSG sih ngacak-ngacak sih menurut gua agak sulit ya. Ngacak-ngacak PSG itu beda lah. Nah, kalau lo Nggak bisa. kita balik ke Karena rest sangat defense tadi. terorganisir. Kalau anggap rest defense tadi, otomatis Hakimi, Nuno Mendes itu akan ikut naik setinggi itu. Enggak dong, kan kalau PSG itu selalu dia nggak pernah ninggalin tinggi kan, dia selalu ada nyimpen 3 orang. Neves biasanya. Entah Neves, Iya oke entah 3 Vitinha. orang. 3 orang itu sisanya kemarin ketemu Inter, ketemunya cuma Thuram sama Lautaro. Ya. Ketemu 2. Tiba-tiba lo lawan Munchen. Ketika itu 2 winger udah naik, Joao Neves turun bersama 2 back Marquinhos sama Paco. 3 harus berhadapan sama Harry Kane, Olise, sama siapapun itu di kiri atau sama Musiala, itu chance-nya lebih beda. Chance-nya beda banget. Maksud gue bukan ngejelekin PSG. PSG tim yang sangat baik saat ini, maksudnya nomor 1 lah. Cuman Munchen lo nggak bisa remehin juga. Ini Ya, sebenarnya- tim yang mulai dari mental. Ini lo masuk pakai baju Munchen itu mental lo udah terbang-terbang. Mungkin mau remehin ya Pak, cuma lebih ke quality pemainnya itu bener timpang. Jadi berarti kayak kalau lihat ada foto-foto Timpang tuh, iya tapi nggak setimpang itu mungkin menurut Papa. ada foto misalkan kayak lu tau gak sih foto yang perbandingan per posisi. bukan gitu. posisi, lu ada foto nih bagian depannya itu mobil Ferrari, belakangnya Iya. kuda yang gambar jelek tau gak sih? Oh iya, Nah, kuda itu. api, Kalau kuda dia api. masukin fotonya. Ting. Iya, jadi emang Dia udah bener pulang. itulah Bayern tuh begitu. Jadi kan lu mau pressing atau dan segala macam itu harus dari belakang. Semua tuh harus solid dan itu gua ngeliat di Munchen. Iya, ini narasinya Papa juga mengasumsikan kalau misalnya dia mengandalkan cuma satu lini. Iya emang. Emang lo kira PSG lini belakangnya Ferrari? Ferrari ngaco. Seenggaknya bukan Seenggaknya ada Mendes, seenggaknya bukan Hakimi. kuda. Memang Bukan ada kuda, Untuk bukan kuda. lini belakangnya untuk penyerangan Ferrari. Tapi untuk defense kita nggak pernah lihat. Kenapa? Karena sepanjang ini mereka yang nguasain pertandingan. Karena pressingnya jago depan. Iya, terus lo ketemu tim anggap yang bisa ngebongkar itu. Ketika back lo harus berhadapan sama lini penyerangan yang sekelas sama Dembele. penyerangan lo. Ya, cuma kalau PSG ibaratnya belakangnya Range Rover gitu Pak, atau belakangnya apa kayak mobil sedan Iya, Ford. maksud gue lo Ford. anggap dia Range Beda Rover. kalau- Range Rover untuk penyerangan. Ketika dia menyerang. Iya, selama ini lo selama Liga Champions lo lihat dia itu menyerang. Oh jadi bos tuh ketika Bayern in control megang bola mau ngebongkar PSG di situ akan kebongkar. Iya, Karena maksudnya ketika defense beneran yang dia harus defense, Oke. mungkin kita bisa lihat nggak tahu bener apa enggak ya. Karena kayak waktu lu bilang tadi apa, yang PSG lawan apa tuh yang ngasih tadi lu bilang Arsenal. lawan Arsenal. PSG ngasih anggapannya. Enggak, kan banyak narasi yang bilang kalau PSG memberikan bola ke Arsenal dan membiarkan Arsenal menekan. Kalau menurut gua enggak, Arsenal yang membuat PSG tidak bisa keluar. Nah, itu dan ini juga. bisa terjadi juga sama Munchen gitu Nah, kan. itu Arsenal aja, maksud gua Arsenal bisa, lo dengan narasi itu Arsenal bisa ngunci, iya kan? dan Walaupun- kenapa bisa ngunci Pak? Tapi Arsenal salah satu tim yang menurut gua top 3 tim yang bisa possess the ball. Yang punya kemampuan possess the Ya, ball. karena Enggak, dia- gua karena dia punya physicality masalahin, itu yang bukan yang masalah Bayern nggak Arsenal punya. ngoncinya. Maksud gue ketika PSG back PSG harus berhadapan, di mereka terkunci, mereka nggak bisa nyerang, berhadapan sama Havertz oke, sama Merino oke. Lo berhadapan sama Harry Kane, sama Olise itu beda cerita. Iya dong. Gitu. Cuma emang kalau di atas kertas gue 5-5 untuk PSG.
Iya. 4-5 untuk Munchen. Cuma lu nggak bisa Underdog ngeremehin. Underdog dong. Kalau underdog 20 lah. Underdog tuh bener-bener yang jomplang, Maksud one gua, sided itu Iya, underdog. iya, Di sini- 20 underdog tuh. Di sini malah gue tidak merendahkan. Ini cuma perbedaan definisi sebenarnya. Gue tidak merendahkan Munchen. Maksudnya gue tidak pernah dalam hidup gue selalu melihat Munchen itu Tim selalu besar. unggul. Secara des kertas selalu unggul. Baru kali ini nih. Des kertas Mungkin tidak unggul. kecuali lawan Madrid mungkin ya. Enggak juga, kadang lawan Madrid itu dia des kertas unggul juga. iya. Sekuat itu dia. Enggak ke PSG Emang karena itu, PSG maksudnya terlalu ini sih. Lu Iya, jago. sebetulnya kadang ada euforia berlebihan juga untuk PSG. Bagus banget anjing mainnya. Ya, bukti bisa kalah kok. Sama siapa kan? Botafogo. Botafogo ya itu ngalah di early Ya awal. udah. Itu orang habis liburan Pak, habis menang Champions League liburan. Ya Masih basian. Ya Ya kayak itu bisa terjadi juga sih di bisa game aja. lawan Munchen. Hmm. Alasan-alasan yang sebut tadi, mereka belum recovery sepenuhnya, mereka nggak punya haus sepenuhnya. pas yang mana maksudnya? Si Ya, maksudnya PSG-nya. kan udah bilang kan abis juara PSG. PSG Oh enggak abis dong. juara. Kan udah agak anget nih mesin. Kan udah ketemu Bukan, yang lain. Maksudnya ini bisa saja belum selesai. Basiannya. Ngerti nggak? Basiannya gitu loh. Maksudnya Oh. waktu recovery-nya itu benar-benar belum selesai. Di mana mereka belum isi ulang semangatnya juga belum. Ngerti gak sih? Biasanya Tapi bisa dilihat pas lawan dikapitalisasi Inter sama Miami Munchen. nggak kelihatan dia. Nah, janganlah. Inter Miami. Use case-nya jangan Inter Miami lah. Dia Terlalu jomplang. lo gini, PSG itu lo nggak ngelihat dia lawan tim yang beneran lawan. Hmm. Sampai Botafogo bener-bener tim yang lawan. Baru Kalah. Abis itu ketemu siapa abis Botafogo? habis Botafogo Inter Miami. Enggak. Botafogo siapa? tuh game kedua bener. Iya. Game ketiga dia dengan mudah gampang. Inter Miami dengan mudah. Satu babak. Kalau emang Munchen bahasanya gear 5 juga dari awal, bisa beda cerita juga. Ya sama-sama gear 5. Cuman makanya kuat-kuatan belakang sih menurut gue. Gamenya kuat-kuatan belakang udah. Dua-duanya gacor depan. Kalau gue sih Ngomong kasarnya ya. Kalau gue kuat-kuatan depan. Siapa yang lebih klinis? Ya 4 gol kanan, 4 gol kiri terserah. Kuat-kuatan belakang lah. Menurut gue tadi Enggak. siapa Ziman ya? Belakangnya akan dibombardir. Banyak-banyakan duanya. gol ya. Ya tetap gue unggulin PSG banyak-banyakan. Iya. Iya. Ini game menurut gue game kayak game PSG 55%. ini game kayak Ini NBA, cuman game NBA. seru. Game NBA nih Harusnya udah. ya. Wak Harusnya. wak NBA udah nih. Cuma kalau Gimana? Wak. Cuma kalau ada satu yang nutup selesai sih. Petamburannya keluar wak. Iya. Capek ngomong formal anjing. Gue ngomong formal dibilang anjing lu gila lagi. Jadi ini akan menarik siapa yang akan masuk ke semifinal ya di antara 4 match tersebut. Kalau prediksi lu? Prediksi gua Palmeiras Al Hilal. Surakin Basya. Gua objektif loh, gua ngerasa Palmeiras bakal melanjutkan Chelsea loh. Sekali lagi. Coba kalau ini Karim ini pasti didukung ini. Wah, setuju mat. Chelsea bisa apa? Chelsea. Enggak, kemarin gua bilang Fluminense kalau lu buka kemarin, gua bilang Fluminense ngalahin Inter. Terbukti Fluminense ngalahin Inter. Ya terus biasanya orang udah menang sekali besoknya kalah. Iya. Bos. Begini aja. Dan Iya. sekarang gue yakin Palmeiras seminimalnya akan extra time. Sekalipun Chelsea Oh lolos extra time. iyalah, nggak akan menjadi game yang gampang tuh. Iya, tapi sih gue feeling Palmeiras. Chelsea biasaan so humble ya. Capek. Iya. So humble. Jadi game yang Dia gampang. akan game yang ini. 60 menit pegang omongan gue. Dia tergantung sama Maresca omongan Maresca. 60 menit Ya, karena- dan Palmeiras 2-0. Iya, Dan udah tutup. gue ada feeling Udah parley juga dulu pada. ini tuh kayaknya bakal disetting bukan final 2 Eropa gitu. Oh, Harus ada negara benua lain gitu. Jadi supaya ada apa ya? ada Jadi kayak satu nggak jadi dunia- kesenjangan nggak gitu. jadi kesenjangan. Gue udah feeling aja begitu sih. Akhirnya Ya. PSG kalau emang kayak gitu akhirnya PSG. Bisa jadi Finalnya. PSG, bisa jadi Palmeiras. Seru sih, tapi kalau Madrid. Sisi kanan final mulu masalahnya. Iya. PSG Munchen, anggap Jadi, PSG Madrid, tapi Kalau Bayern Madrid. kalau kata Gue. Infantino udahlah, lu kan udah gua kasih Bayern PSG, lu kan udah gua kasih siapapun yang lawan Madrid nanti. Gue penasaran Chelsea Al Hilal sih. Penasaran banget. Madrid udah terlalu jauh lah udah. Di sisi kanannya sih gua Madrid PSG Semifinal dan cukup finalnya lah. PSG. Feeling sih final PSG Al Hilal sih. Gue bener PSG Al Hilal. Kayak rematch Simone. story gitu loh, story Inzaghi ngalahin Enrique dan balas dendam itu adalah sebuah cerita. Ini- So Hilal juara. Simone Iya. Simone ngebatalin sextuple-nya Enrique di PSG. sama Iya. kayak Cerita saat paling kayak menarik mereka saat ini. menangin ini kan FIFA kan kerjaan FIFA sama kayak saat mereka menangin Messi Piala Dunia Apa nggak sih? begitu nggak bercanda Ini soal bercanda saudara sinetron. bercanda bercanda Nyeti-nyeti. Setuju, gue setuju. biar seru nggak lah tapi pokoknya Bercanda Mas, serius aja nggak apa-apa. tapi kalau non bias ya kalau non bias kayak feeling final Chelsea PSG kalau non bias Ya nih makanya serunya. Biasanya on paper lah. on paper On Chelsea paper. PSG Tapi On paper. Palmeiras nggak akan gampang. ya on paper Chelsea PSG
Jadi mari kita tonton, kita lihat. Palmeiras gak akan gampang. Capek aja membahas begitu. Ya lu hatalan Persija juga akan gampang. Iya, karena kan bola udah satu bolanya udah Ada berebut dah. cuaca, ada Iya. semua. Gak akan gampang. Kita nggak mau lanjut preview Indonesia All Star Oxford. Indonesia All Star. Rame, Piala Sudirman. Hah? Piala Presiden. Presiden. Piala Presiden. Ya udah lah guys, itu aja guys. Gak ada gosip transfer apa ya? Cuman tadi cuma nulis Dias. Kalau Mas Larsen Jonathan David. ada Eze, Jonathan David. Arsenal mau beli Madueke. Ya. Sudah nge-approach campnya Madueke dan sudah nego. Nah, kalau Arsenal, kalau Madueke nabur Dan menurut gue sedih sih kehilangan Madueke, jujur aja. nabur enggak, gue. Madueke mau ditaruh di mana nanti? Madueke tuh Backupnya Saka. Madueke Oh, tuh backupnya Saka. tipe langka menurut gue. Tapi Sudi Madueke, seorang Madueke dijadikan backup Sudi nggak? Ya pastilah Saka lawannya. Enggak, maksudnya Harus dia Sudi sebagai ya. personal apakah Iya, dia mau dapat Dia mau ke Arsenal. Ya harus Sudi udah. Harus dulu. Enggak, kalau walaupun dia- dia buang karir ya. Kan dia masih ngelempar kan? Ke Madueke-nya si Arsenal. Arsenal lagi nyamperin Madueke. Arsenal Iya, tuh sekarang iya. naro kayak apa, kayak ninggalin barang di banyak pemain. Jadi kayak Nabar koin. Not, don't put your egg in one basket intinya ya. Jadi tinggal kalau tiba-tiba ini nggak jadi ngambil ini, kalau tiba-tiba nggak jadi ngambil ini. Jadi keren lah. Tapi Madueke Kayaknya ya kalau dapat Madueke Saka ke kiri sih. Enggak kan beli left wing. Madueke itu di luar pembelian. Wah ini orang-orang ini nggak akan orang ini bakal kaget Arsenal beli minimal 3 attackers tuh bakal Mat, kaget. gue aja Bakal tim kaget. gue nggak butuh striker, beli striker Mat, dapet. Lu beli yang free Gue anjing. gue gini. Lu beli yang free. dapet, tapi dapet. Kalau mau yang free dapat juga. Bentar Lah pemainnya Jonathan David masalah. oke dong. Ya Ke Arsenal juga oke dia. Oke lah hitungannya. enggak lah. Enggak. Jonathan David kan Arsenal free gantiin Jesus ya. Bos Enggak, striker nomor maksud satu. gue lo bisa dapetin Jonathan David tuh oke banget. Oke, tapi Striker kita, nomor 1 lu siapa? tapi kita bukan. Gabriel Jesus Harvard. anjing. Ya kita kan harus ngoffload Jesus dulu kalau mau dapetin free transfer Davids kan. Kalau kita Jesusnya keluar, free Davids nggak apa-apa. Dah, gue Vlahovic harus keluar. Ya kalau lu Tapi kan David masuk aja bukan, dulu. kalau lu kan karena keuangan. Kalau gue tuh karena kebek squadnya. Kalau lu datengin Davids free depannya, Belajar dari Chelsea lah. Ngomongin Iya. kebek. Kalau mau punya mentality semua kompetisi dibabat harus punya kebek squad, bro. kita Kebek bakal kebek. Kita striker ntar bakal 3 kan. Gyökeres, Sesko. Bukan Enggak, striker. forward maksudnya. Salah Forward. ngomongnya. Sorry, striker. Kok Striker. Denger Jadi dulu. Gyökeres, Sesko, Jesus 3. Bukan, Gyökeres, Serius? Gyökeres, Jesus Oh, kita bukan akan beli, kita akan memiliki. akan memiliki Oh. Jesus, Gyökeres, Havertz, belum left wingnya, Merino 4. Merino, jadi cadangan. Aliudin sekalian. Sebelah kiri beli ini, ada Eze lagi, gila mewah. Siapa tuh Florian Wirtz sama Cherry? Biarkan Basya bermimpi ya guys, biarkan Basya. Kalau gue mau nanya sedikit. Eze masuk, yang dikorbanin siapa? Nggak, dia jadi gini. Eze ini kan dia bisa main left wing, bisa main Dia LCM. bisa jadi cadangan Odegaard. Tapi Dia gue cadangan Odegaard. Bukan Odegaard cadangan gini, dia. bakal yang menarik adalah Oh, menurut lu Odegaard cadangan dia? Iya. Buat Gue dari- mempertanyakan iya, itu iya. karena Declan Rice sudah pasti di kiri, Iya. box to box kiri. Oke. Berkaca dari musim kemarin Nah, sih makanya harusnya nih, gue setuju makanya nih. Karena dia beli 2 DMF. kalau menurut analisa gua emang perebutan di lini tengah tuh ntar bakal 4, bakal Eze, Zubimendi, Odegaard, Rice. Kenapa gue bilang 4-4-nya bakal kompetisi? Karena Zubimendi juga nggak bakal jadi pure number 6 kayak Partey. Zubimendi itu juga bisa jadi bisa sekali main 8. Dan begitu pun juga Rice, tergantung Merino? dinamikanya gimana. Merino sama Norgard gak gue masukin karena tuh pasti bakal jadi pemain cadangan. Pemain yang masuk ke menit terakhir atau main di Carabao seakan-akan Madrid ya. gitu. Nah cuman 4 ini nih Eze, coba lagi tadi Eze. Kenapa Eze? Kenapa nggak fokus beli left wing murni aja? Eze itu di luar left wing. Oh, jadi left wing juga, Eze Dibilangin juga, lu bakal kaget Gyökeres sama tim juga. gua. Siapa Makanya lagi? itu gue tanya itu karena Madueke juga. left wing sama striker itu udah pasti dibeli sama dia. Iya. Dia punya budget sendiri. Punya budget Jadi, sendiri. Left wing 1, striker 1, Eze, Eze 1, Madueke. Madueke ini budgetnya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Nah itu yang gue tanya kenapa Juara Eze mau sih. ditaruh mana? Tajir. Nah, kita Juara sih. Karena kalau menurut gue Kita yang dikorbankan Oleh sarkas banget. yang sih. dikorbankan Juara sih itu juara. iya bisa karena kan Harusnya. satu Juara hal sih, yang juara. menurut Gitu. gua Arteta lihat kita kan susah ngebongkar mid block low block dan Eze ini kan runner Keren. di tengah. Sarkas. Profilnya Enggak, jadi Eze keren. Eze. Iya.
Berarti juara. Jadi kita gitu kan kalau Enggak, kalau bener, sorry, gue ralat dulu sebelum lu ini gue. Kalau bener 4 itu terjadi, Nih, Di keren. juara. Nggak, Juara. tapi feeling gue Dua nggak. enggak. Tapi Kalau feeling- 2 ini ya bener beli iya juara. Tapi feeling gue nggak 4 ya, feeling gue 3. Feeling gue 3 dan yang di kanan tuh tetap Nwaneri feeling ya. Madueke ini kayaknya cuman kayak kerjaan Buat ini ya? aja buat kayak Pengalian biar ada isu kerjaan. aja. pengalian isu, jadi kayak buat tarik ulur gitu. Pengalian isu deh. Pengalian isu, feeling ya, tapi nggak tahu juga. Good lah. Gua kok bisa dapat tempat sih ya. Terbang sih gue. Tapi kalau lu dapat EZ, dapat left wing, dapat striker sih squad lo harusnya juara ya. harusnya Juara. Juara. Gua nggak Ada naikin kiper lah. ya, Juara. kanan Timber. Kanan Timber kan? Harus Iya. Timber. Lo urgency. Tiap Saliba, ngobrol Gabriel. sama fans Arsenal dia bilang kita harus juara tahun depan, harus juara. Ini urgency. Kiri ada siapa? urgency. Kiri siapa? The Map. Calafiori. Jadi Miles Lewis sekali. Oh, Marcel Skelly. DMF Zubimendi. Ah. Depan Rice Odegaard. Eze. Cadangan Eze Merino Nordgaard. Wah. Kanan Saka cadangan Madueke. Kiri Martinelli cadangan intinya belum ada. Striker Havertz sama Jesus. Jesus. Sama Striker. Gyökeres. Sama Striker Gyökeres. utamanya belum ada. Gyökeres. Jadi kalau itu kebeli ya harusnya Juara. Enggak lah, harus juara. Katanya sih enggak, katanya kan Enggak, squad lu Dia ngasih beban juga, Mat. Squadnya Dia ngasih beban juga. squadnya jujur dalam. Enggak, kalau itu 4 terjadi gue juara. Enggak lah. Squadnya. Tetap yang beli 100 juta lah tuh Ritz, beli Cherky. Enggak. Enggak. Kita Kalau kita Arsenal underdog secara aja. modal dari Liverpool, City, Arsenal ya. Menurut gue tim yang punya modal sistem terbaik itu Arsenal. Enggak lah, Pep, Le. Enggak, Pep kan udah usang. Kan punya Pep Yang Riders, main direct Kan yang sekarang. barunya belum. Kenapa jadi begini? Enggak mau dibelain Arsenal. Kan lagi Main direct. The new Pep chapter baru kan belum jadi, kita belum tahu. Si agak mentah udah pasti Arne Slot fix jelas sistemnya hanya begitu. efektif memanfaatkan dan menyempurnakan apa yang sudah Slot lakukan. Klopp lakukan. Kok Slot lagi? Klopp lakukan. Nah, yang benar-benar punya sistem yang Udah jadi. platform yang jelas dan real Arteta. untuk pemain-pemain berbakat berdansa di situ ya Arteta. Dan enggak, tapi Dikasih beban nih. gue underdog tetap. Gue ngerasa tetap Arsenal musim depan ngelihat pembelanya City sama Liverpool Pasti ngeri juga dia nakut. tetap ya. ngeri. Enggak, kalau lo sampai Karena- titik sekarang iya oke lo ngomong gini. Nggak, karena Cuma gini, Le. ketika lo habis Karena gini, belanja Pak. Gyökeres sama left wing Beda yang gini. first. Gue mungkin dalam hatinya pede, tapi ada satu hal yang Arsenal belum punya, mentality untuk menangnya. Dan itu kan harus digapai. Beda sama Liverpool Itu sama ngalahin City. Madrid. Iya kan selama udah ini menang. nggak tergapai karena kurangnya Iya. striker sama Betul. pembelanjaan ini Betul. kan. Nah kalau lo belanja, lo harusnya udah naikin udah Iya, juara musim ini. gue mungkin mendukung Arsenal juara, tapi kalau di packing order secara normal, pasti orang akan lebih unggulin City sama Liverpool yang udah juara. Oh Ini iya, kenapa itu jadi- orang. Iya. Kan gua Iya. bukan orang. Dan lo harusnya apalagi lo sebagai fans harus Oh lo iya. juara. Ya gue mikirnya begitu. Packing tapi order ya. di diri lo apa? di gua. Arsenal kan? Kalau semua tadi dapat. Iya. Kalau tadi semua dapat juara. Ya Juara lah. Udah bagus, sepakat. Selamat Paham kita. udah semua. Oh ini Paham udah. Salah. Udah juara. Lu enggak lihat orang kan punya kacamata mata. Gini. Mata gini. enggak. Mongin Tapi gitu. tapi kalau 4 tapi yang beli zong ya enggak juga. Jadi kita harus lihat dulu siapa kualitas yang dibeli. Tinggal kalau lu beli Eze, anggap beli Eze, nggak beli left wing, beli Gyökeres, tetap Ya harus kalau juara lah. ya kalau ujung-ujungnya Watkins, terus siapa Watkins kan bagus enggak. dong. Juara lah. Enggak lah. Dibanding Jesus. Enggak lah. Sama Masa aja. enggak sih aneh. Terus ada Pasti transfer ada apa lagi? Maresca juga ya. Titi ada belanja lagi Ada nggak? Maresca. Nggak, kayaknya udah nggak Nggak, belanja. Kita ada harus tutup. harus Nggak. bantu. Tutup emang. Gue yakin sih nggak tutup sih. Dia Masih akan di ada. right back sih kayaknya. Right back. Tapi di Juli akhir gitu. Enggak, beli. maksudnya Kemarin untuk, bagus tuh right untuk back-nya. sementara ini belum ada. Right back Al Hilal bagus tuh. Iya, siapa namanya? Hah? Lupa gue namanya. Nggak bakal mau. Cancelo. Siapa lu? Cancelo. Lu lupa lu enggak tahu. Nggak tahu. Jago tuh. Kan udah pernah. Iya makanya. Gua Selek bercanda. juga sama Pep. Iya. Iya. Anak bengal itu. Iya. Di mana-mana enggak pernah Iya. enggak pernah Pernah nyala. Ya harap dong betah deh. Enak Iya, deh. Kena duit kena gede duit. betah dia. Orang Bandung suka sama duit. Terus nggak ada lagi ya? Nggak Nggak ada, ada. nggak ada Transfer lagi. lagi Siapa sepi lagi? nih. CBC. City juga belum ada kabar. Belum ada kabar. Udahlah kali gitu aja ya. Kita tutup ya. Iya. Kita tutup. Inter yang belanja. Inter Inter belanja. siapa? Boni itu. Belanja itu Boni. Wilfred Boni. Dia Bukan. pemainin Zaleski, terus ada Henrique, ada siapa lagi gitu. Juara dong kalah. Tapi yang dibeli ya. Yang dibeli ya kayak lo Grade-nya. Nordgaard deh. Oh ya, Derby. AC grade-grade Milan, gitu. AC Milan ngincer siapa? Udah kan Samuel Ricci udah, Oh, Ricci. Modric udah. Modric udah ya. Gitu tapi dikit aja. itu agak serem sih, agak serem. Jay diincar Fiorentina, diincar Udinese, diincar Aston Villa.
Aston Villa. Aston Villa. Oh keren. Valid gitu Aston Villa. Tapi gue kalau Valid, Juve di yang Twitter ambil gua mau Lu tuh. kalau Florentina gue yakin. Main 3 back tuh orang bagus banget. Iya. Bagus. Gila sih. Cuma kalau Aston Villa sih Yes, kayak Bremer. nyari duit ya. Kelly oke sih atau Kalulu. Enak sih tuh kayaknya Buat Juve. buat Juve. Mau. Hmm? Mau emang. Kelly sama Kalulu agak berat. Iya sama. Kualitasnya kan Iya, kualitasnya sih, Kelly, iya, iya. Gatti, Rugani, Kenal. Bremer doang yang top ACL. Lu bayangin bisa Bremer Heisen tapi mau jadi Bremer Kelly tuh parah sih Pak. Tahap sih Pak. Itu padahal Heisen dan lain-lain tuh selama hidupnya di loan. Manajemen. Pas mulai dijual-jual pada perform kayak anjing semuanya. Emang bukan maunya Juve. Adalah guys. Kita tutup podcast ini dengan doa kafaratul majlis. Yo kayak pengajian. Basya sekarang bisa ngelawak guys. Siapa sih yang ngajarin? Kan on the way juara. Kan on the way juara. Jadi ini guys. Arsenal juara. Enggak, gue gak ngerti deh sama fans-fans sebelah nih. Kemarin dijatuhin, sekarang dinaikin. Loh, serba salah ya? Maunya apa gitu? Serba Maunya salah. apa? Pokoknya kalau Arsenal juara, Basya bikin lapangan padel depan kantor. Enggak gini. Oke, gue tutup dulu ya. Itu closing lah, closing lah. Kalau ngomongin juara, mungkin itu ya terlalu dini. Tapi menurut gue di transfer window yang paling misterius adalah Arsenal. Iya. Kayaknya So- diem-diem so- gitu. cogan. Kayaknya bakal ada transfer serem gitu. Taunya Jadi mudah-mudahan ada. aja. Taunya ada. Zubi Mendy ya oke lah. Iya, Zubi Mendy. Ya, Mosquera North Gotham. Zubi Mendy dan ya ujungnya kayak Vlahovic yang gitu ya oke lah. Ya, makanya Pak kalau dapetin juga Vlahovic berat juga Pak. Vlahovic yang udah usang. Yaudah, oke, tutup, guys. Closing lah. Kita ketemu di hari Senin, akan ada review game quarterfinals 4 game tersebut, dan kita akan ada live react PSG lawan Munchen jam 11 malam Minggu. Jadi siapkan internet, snack, semua begadang bareng, kita seru-seruan di live react tersebut. Oke? Let's go. Let's go. Mantap.